Baik, berikutnya kita ke Mas Hendy, monggo. Ya, matur nuwun Pak Aka. Nanti kalau agak siangan dikit nggak apa-apa, kita lockdown waktunya. Saya akan menegaskan tadi yang dikatakan Pak Heri. Bagaimana kita semalam berdiskusi mengganti mata pelajaran, kita ganti teladan. Itu karena ada dasarnya, Bapak Ibu, karena program kita adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu pendekatannya sikap, kami lagi-lagi belajar dari Buder Guru. Yang Buder Bernardus itu mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan orang miskin karena mereka lah guru kita. Kata guru ketika kita telisik dari bersama dengan Buder Petrus Suparyanto, kata guru itu dari kata master atau meister. Master atau mister. Ditelisik lagi kata itu dari artinya adalah pola atau pattern atau patron. Jadi ketika masuk dalam pembelajaran kita menggunakan kata teladan. Ini akhirnya kita pendekatan sikap menjadi dasarnya adalah dasar pemikiran kita sebagai POP ini kan punggawa dari konsorsium EYPL, punggawa dari konsorsium Ismaya. Jadi kita belajar dari Buder Guru, lalu kita tularkan hal-hal yang baik itu pada seluruh Indonesia, sekolah-sekolah Katolik. Maka dari itu tidak ada salahnya karena ini berdasar. Nanti kalau misalnya tadi akhirnya ada dasarnya, ketika ibu masih kurang gitu, nanti bisa silahkan dibaca beberapa naskah yang kemarin Pak Aka kirim. Itu ada yang naskah panjang yang 180 sekian halaman tentang berpihak pada yang miskin, itu kami tuliskan soal master, meister, guru, dan patron ini. Jadi ketika kita mengutarakan kata teladan tadi, ada dasar teoritisnya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Makatan, untuk yang ini kita tetap sesuai dengan marwah Buder Guru, sehingga menggunakan teladan. Oleh karenanya kita bisa menjawab tadi untuk keprihatinan Buder Agus Sudarmadi soal konsistensi dan keteladanan. Itu bisa kita tanamkan dari pelan-pelan senyap dari sini, dari peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dulu sebagai panggilan guru. Tuh, lalu untuk Pak Koko saya ke belakang, Pak Koko dan teman-teman. Yang pertama dari Pak Koko dulu. Terima kasih Pak sudah luar biasa kerjanya. Saya izin share screen bagaimana Vincentius itu perlu dihayati dalam kebudayaan sekitar. Ini kita bisa lihat bagaimana Vincentius dihayati dalam kebudayaan sekitar, pakainya lurik dan batik. Lalu kalau misalnya dihayati dari Bapak Pak Koko dan kawan-kawan, bisa saja nanti menggambar Vincentius yang baru, penghayatan dalam dunia sekitar dengan entah itu entah itu background-nya dengan Kolonjono dan Arit, ketika ngarit ngejak itu kan itu lebih dekat gitu. Kita bahasakan Vincentius itu bukan Vincentius yang jauh, tetapi Vincentius yang kita hayati dengan konteks Giriwoyo yang dekat dengan Kolonjono dan Aritnya. Itu dengan gitu Pak. Kan itu lebih, apalagi ketika Bapak tadi mengutarakan naskah akademik itu pendekatan unsur religinya sangat kuat, sistem religinya sangat kuat, sama seperti yang kita kemarin belajar dari Muntilan gitu, Warto. Sistem religinya sangat kuat dengan utara Canisius gitu. Itu bisa kita gali lebih dalam. Lalu untuk yang nilai dan keutamaan akan kami jelaskan nanti bareng-bareng soal karya belas kasih Santo Vincentius yang nyata berpihak pada yang miskin, itu kan sesuai dengan karya Buder FIC juga. Jadi kita mau rujaan nilai-nilai dan dilahirkan dari keutamaan-keutamaan. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya sama seperti Buder Andri tadi yang
Santo Alfonsus Maria de Liguori itu yang bukan yang jauh tetapi yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Maka pendekatan budaya ini sangat penting dan kuat. Dan tadi dikatakan juga jalinan-jalinan sistem blok itu luar biasa, kalau bisa muncul akan istimewa. Dan ini untuk semua termasuk SMP PL Klaten dan teman-teman, nampaknya semoga ini bisa menjelaskan bagaimana nilai dan keutamaan kita besut dalam materi apa yang dapat kita teladankan. Nilai dan keutamaan sudah saya jelaskan tempo lalu ketika FGD 1 kita di Pangesti Wening itu nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan. Kita belajar dari yang jauh dulu. Salah satunya adalah Yayasan Don Bosco Medan. Ada 3 nilai, dari Yayasan Don Bosco, yakni beriman, nalar, dan cinta kasih. Saya ambil di sini, nilainya adalah nalar. Keutamaannya rasional atau dalam bahasa ibu, bahasa Bataknya, itu habonaron dobona. Indikator atau praksis moralnya, yakni bertindak secara tepat. Pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua. Pembelajar mampu mempunyai ketepatan berpikir dan berbicara. Pembelajar mampu mengolah informasi untuk mencari solusi. Kedua, sopan santun. Lalu keutamaannya karena nilai praksis moralnya karena berlindung pada Bunda Maria. Maaf, ini praksis moralnya berlindung pada Bunda Maria. Itu indikator atau capaiannya adalah pembelajar mampu menyimpan perkara dalam hati. Jadi diharapkan untuk tidak mudah ngerasani atau gibah di sekolah. Lalu pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Kerjasama, gotong royong, atau marsiada pari ya. Kalau gotong royong ini kan masuk dalam profil pelajar Pancasila juga. Nalar, nilai nalar ini juga masuk dalam profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis itu. Lalu dibahasakan dengan bahasa lokalnya, marsiada pari atau pangarumpa. Atau dalam bahasa gaya Batak Karo ada rumah, ini dari rumah, memang teman-teman dari Batak Karo salah satunya itu meneliti rumah adat Siwaluh Jagu. Itu Siwaluh Jagu itu ada satu rumah 8 keluarga. Kita turunkan dalam apa yang kita teladankan dengan makna ini. Tiap proyek terdiri dari 8 pembelajar atau 8 kelompok ya, sekolah. Lalu pembelajar mampu menerapkan berjabius atau musyawarah untuk sepakat. Ini yang dari luar, yang dari Medan, atau Yayasan Don Bosco. Lalu salah satu kita ambil untuk yang kemarin, kita belajar yang kemarin, misalnya ini PL yang sore Pak Aka. Ini totalitas dan profesionalitas karya. Kita masukkan profil pelajar Pancasilanya, bernalar kritis, knowledge, atau boso Solo Jogjanya sumbut sembodo. Pembelajar mampu menyaring informasi dan mempraktekkan pengalaman belajar dalam hidup. Pembelajar mampu memilih dan menata pembelajaran. Itu memilih dan menata pembelajaran itu yang istimewa tadi, yang sama seperti yang dikatakan Dr. Andri tadi, pilih dewi, terus ditoto dewi. Lalu teladan baik, ini keutamaan Dr. Bernardus. Pembelajar mampu mengolah masalah sosial untuk mencari solusi, sama menyimpan perkara dalam hati. Pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Yang mandiri dari batik kawung. Pembelajar dapat tangguh dalam menghadapi banyaknya tugas dan kegiatan sekolah. Ini makna filosofis dari batik kawung, diturunkan dalam bahasa pendidikan, menjadi pembelajar tangguh dalam menghadapi banyaknya tugas dan kegiatan sekolah. Lalu pembelajar mampu menentukan kebutuhan pembelajaran, mengupayakan pembelajaran terbuka dan bertanggung. Lalu kreatif, pembelajar mampu menciptakan pola batik sesuai dengan imajinasi mandiri. Lalu dari
Bintang Laut Solo, pembelajar mampu menciptakan robot. Yang ini pembelajar 1 bulan sekali, pembelajar membuat tulisan baik fiksi maupun. Lalu skill dari Santo Stanislaus Kotska. Keutamaannya Ambarawa. Keutamaannya adalah ad mayora natusum. Diturunkan menjadi pembelajar mampu berbisnis tekstil. Jadi ad mayora natusum itu keutamaan yang lebih. Ya, aku lahir untuk nilai-nilai yang lebih tinggi, hal yang lebih tinggi. Ya, jadi tidak hanya menjahit, tidak hanya apa ya tadi menerapkan pola-pola itu, tetapi sampai mampu berbisnis tekstil. Lalu pembelajar mampu membuat genting, tembikar, dan kerajinan tanah liat lain. Itu yang kemarin malam, dan kita bisa pelajari bersama hal yang baik ini. Lalu yang pagi ini misalnya, persaudaraan Ratu Kongregasi, ini nilainya. Lalu keutamaan kita belajar dari Mertikali. Lalu apa yang ingin kita teladankan? Pembelajar menciptakan ketoprak dan tampil saat kegiatan desa sampai kabupaten. Sebagai sekolah terbuka, pembelajar menciptakan proyek cinta lingkungan. Pembelajar ikut serta dalam kegiatan masyarakat, desa, dan kampung. Lalu pembelajar menciptakan ruang waktu untuk kerja bakti di sekolah. Pengawasan lingkungan, gitu. Pembelajar menciptakan ruang hijau di depan kelas. Tadi Andri bisa menciptakan taman itu. Lalu salah satu keutamaan dari Buder Bernardus adalah mencintai sesama. Yakni pembelajar mampu menyaring perkataan sebelum diucapkan. Ini dari Pak Aka. Pembelajar saling menjadi angelus atau angela kalau perempuan ya, atau mentor dalam setiap proyek di sekolah. Pembelajar mampu bersopan santun dan menerapkan unggah-ungguh. Pembelajar mempunyai semangat handar beni dengan ini atau dalam ini. Lalu bisa juga profil pelajar Pancasilanya adalah gotong royong. Pembelajar turut serta dalam kegiatan Ruah Rasul atau sadranan di tiap desa. Pembelajar tulus di setiap proyek pembelajaran. Pembelajar mampu mengusung semangat toleransi dengan melakukan ini. Lalu bertindak kesatria. Atau tadi malaikat PKL gitu ya, atau tadi yang katakan kesatria tadi gitu. Keutamaannya pembelajar mampu menciptakan suasana damai dengan berterima kasih dan meminta maaf. Lalu bisa juga dengan apa yang kita teladankan, yakni engarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Kurang lebihnya seperti itu bagaimana nilai-nilai, lalu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai ini nilai-nilai guru, profil pelajar Pancasila dan kebudayaan lokal dapat kita sinergikan dalam kasanah apa yang dapat kita teladankan. Itu kurang lebihnya, Buder, Bapak Ibu. Matur sembah nuwun. Katan, monggo Pak Kak. Oke, terima kasih Mas Hendy. Ya, sangat banyak masukan baik tadi bisa dikolaborasikan antara nilai-nilai inti DPL, Buder Guru, kemudian apa yang ada di sekolah, lalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Itu saya kira banyak hal yang bisa kita ambil nanti di setiap sekolah, bisa melihat kembali tayangannya di YouTube supaya nanti bisa lebih mengulang kembali menjadi bahan untuk refleksi kita bersama di unit kita masing-masing. Oke, baik begitu Buder Bapak Ibu. Ini masih satu yang dari sekolah intervensi SMP Serumbung. Ini mohon kesepakatan saja Bapak Ibu, kita akan sampai jam berapa supaya nanti tidak molor, karena nanti jam 2 kita akan kembali lagi sesi berikutnya. Atau begini, saya menawarkan nanti dari Serumbung waktunya 15 menit, kemudian untuk yang sekolah lain mungkin bisa menyampaikan singkat apa yang sudah dilakukan. Nanti mungkin jam 1.30 atau 1.20 kita sudah selesai. Kalau begitu bagaimana Bapak Ibu?
Atau bagaimana? Nonton nggih? Ya, setuju. Ya. Baik, berikutnya kita akan menuju ke lereng Merapi di SMP Pangudulur Serumbung. Monggo nanti bisa disampaikan singkat saja, nanti kemudian langsung dilanjut ke sekolah-sekolah yang di luar intervensi, nanti mulai dari Datamas, Haji Nawi, kemudian dari PLN Jogja. Monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Dewi atau Pak Dewi. Monggo. Terima kasih Pak. Selamat siang Budir, Bapak Ibu. Yang Bu. Saya langsung saja untuk naskah akademik akan dijelaskan oleh Pak Dwi, dan dari penjelasan tadi itu sebenarnya sudah banyak sekali masukan, jadi terlihat kalau kami nanti akan banyak kekurangan. Jadi langsung saja Pak Dwi disampaikan untuk naskah akademik yang sudah kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Aka, dan semua Bapak-Bapak dan Ibu. Akan saya share screen naskah akademik yang sudah coba kami susun. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Ampun Pak. Ya. Saya mungkin akan singkat saja, yang jelas. Terima kasih tadi masukannya dari Pak Heri atau Pak Endi itu yang memang naskah kami belum kami lengkapi dengan catatan kaki dan juga sumber-sumber yang kami ambil. Kami baru mencoba nulis, ambil dari sana, ambil dari sini, dan kami gabungkan dengan hasil diskusi kami. Oke, mulai dari pendahuluan, kemudian ya kaitannya dengan karena SMP Pangudilur Mandungan atau Serumbung di bawah Yayasan Pangudilur, dan Yayasan Pangudilur juga menjadi salah satu sekolah intervensi dari konsorsium Ismaya, maka dan seterusnya latar belakangnya merupakan sekolah. Ini latar belakang dari sekolah wilayah Merapi dan seterusnya, tidak akan saya bacakan semuanya. Bersingkat waktu. Nah, setelah ini kemudian karena kebiasaan membuat semacam makalah, jadi setelah latar belakang terus biasanya permasalahan. Nah, mungkin nanti ini mohon masukannya. Berdasarkan latar belakang di atas, nah saya ini menampilkan beberapa hal untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu bagaimana kondisi sosio-budaya masyarakat tempat SMP Pangudilur Serumbung berdiri. Bagaimana nilai-nilai keutamaan yang ada di sekolah yang dijiwai oleh nilai-nilai keutamaan Yayasan Pangudilur. Bagaimana mensinkronkan antara kondisi sosio-budaya masyarakat dengan nilai-nilai yang dijiwai oleh sekolah. Terus nilai-nilai apa saja yang menjadi dasar pengembangan kurikulum sekolah ke depan. Jadi ada 4 hal atau pertanyaan atau permasalahan yang akan kami jawab dengan membuat naskah akademik ini. Kemudian kondisi sosio-budaya masyarakat di awal dari sejarah sekolah. Ini sejarah sekolah. Kemudian ada kepala sekolah yang pernah menjabat, nama-nama kepala sekolah dari waktu ke waktu, kemudian para biarawan-biarawati alumni SMP Pangudilur Mandungan Salam, kemudian tahun-tahun bersejarah yang kami kumpulkan. Nah, mulai tahun 2019-2020, SMP Pangudilur Serumbung menentukan Santo Pelindung Sekolah, yaitu Santo Vincentius Apaulo. Nah, proses penentuan Santo Pelindung ini melalui proses refleksi guru-guru, menggali lagi apa saja yang sudah dilakukan selama ini, dan bagaimana landasan ke depan karya-karya sekolah. Itu kami juga sangat senang tadi sudah banyak masukan dari Mas Hendi tentang Santo Vincentius Apaulo. Nah, kemudian setelah nama pelindung sekolah, Santo Pelindung Sekolah,
Dan kita cantumkan juga biografi singkat Santo Vincentius A. Paulo. Kemudian setelah itu spiritualitas dari Santo Vincentius A. Paulo apa saja? Ini ada 5: semangat kesederhanaan, kerendahan hati, cinta kasih, kelembutan hati, menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan ini ya kalau saya lihat tidak beda jauh dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bruder-bruder FVC atau mungkin memang menjadi salah satu menjadi dasarnya. Kemudian letak geografis dan kondisi antropologi sekolah. Saya yang belum menangkap sebetulnya kalau kondisi antropologis mungkin ya letak geografis saja yang dikatakan di sini. SMP Pangudulur Serumbung terletak di Dusun Mandungan, Desa Beringin, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Tepatnya terletak di Lintang Selatan dan kemudian itu. Nah, untuk ketinggian di atas permukaan laut enggak terlalu tinggi sih karena kita masih termasuk di kaki Gunung Merapi, 411 mdpl. Dusun Mandungan termasuk dalam wilayah lereng Merapi atau kaki Merapi. Hal ini yang jelas mempengaruhi iklim dan budaya yang ada di sekitar sekolah. Kemudian pemetaan budaya masyarakat sekitar sekolah. Sesuai dengan yang dianjurkan yaitu menggunakan definisi budaya menurut Kuncoro Ningrat. Coba ada bahasa. Penjelasannya bahasa itu apa? Ini bahasa yang digunakan mayoritas bahasa Jawa baik kromo maupun ngoko. Nah, tulisannya mungkin yang baik yang seperti apa saya juga kurang tahu. Di samping juga bahasa Indonesia pada lembaga pendidikan maupun keagamaan. Bahasa Jawa ini digunakan banyak dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan. Pada kenyataannya dalam komunikasi sehari-hari juga muncul bahasa-bahasa yang kadang hanya muncul di daerah ini, terutama komunitas-komunitas tertentu yang ada di masyarakat seperti komunitas penggali pasir, komunitas depo pasir, komunitas petani, dan lain-lain. Dan juga ada komunitas jadilan, komunitas campur, komunitas topeng ngiren, dan sebagainya. Secara umum tidak ada bahasa baku yang digunakan. Sering pula di lembaga-lembaga resmi mereka menggunakan bahasa keseharian dan bahkan menggunakan bahasa yang cenderung meninggikan pelaku di lembaga tersebut. Misalkan terhadap guru mereka menggunakan bahasa Jawa halus atau kromo. Bahasa sapaan sebagai wujud keramah-tamahan penduduk masih terlihat sekali. Sekali kita masuk ke kampung, kita siap capek atau lelah untuk membalas sapaan para penduduk kampung. Sistem pengetahuan, demikian kesadaran tentang kondisi alam sekitar dan peralatan yang dipakai sudah lumayan tinggi. Hanya hal ini terlihat banyak muncul tempat penggalian pasir dan juga depo pasir karena alam menyediakan pasir yang berlimpah dari Gunung Merapi. Kemudian juga masalah pertanian. Kesadaran akan kelestarian lingkungan sudah mulai muncul ditandai dengan penolakan penambangan pasir menggunakan alat berat di beberapa tempat yang terjadi. Kemudian sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, saya kira tidak beda jauh dengan tempat lain, ya banyakkan organisasi berkaitan dengan keagamaan atau juga komunitas-komunitas seni tertentu. Kemudian sistem peralatan itu teknologi, yang untuk teknologi ya masih ya tidak beda jauh lah dengan daerah-daerah di sekitar Muntilan sebetulnya untuk penguasaan teknologi. Hanya memang tidak bisa merata untuk semua. Dan di mata pencarian kebanyakan ini bercocok tanam, ternakan, perikanan, itu tadi terus penggalian pasir, ya, terutama di sini ada bercocok tanam dan penggalian pasir, tapi juga ada yang tanaman menaun seperti salak, dan juga ada yang hanya periode tertentu, misalkan lombok atau cabai, padi, tomat, sayur-sayuran, dan sebagainya. Di samping juga ada peternakan, ada yang ternak sapi, kambing, bebek, dan sebagainya. Kemudian sistem religi, kehidupan keagamaan penduduk lereng Merapi boleh dikatakan baik, pemeluk agama apapun melaksanakan ibadah mereka dengan taat, dan ikatan keagamaan penduduk sangat kuat. Kekentalan nuansa hari raya pada saat hari raya keagamaan tentu sangat terlihat.
Contohnya misalkan pas Idul Fitri atau pas Natal, sesuai dengan mayoritas penduduk, agama mayoritas penduduk. Keharmonisan kehidupan bersama antar pemeluk agama yang berbeda pun cenderung masih terjaga. Kebiasaan-kebiasaan leluhur berupa nyadaran pun masih dilaksanakan secara baik, bahkan kaum mudanya pun banyak terlibat di sana. Budaya Genduri juga masih dijaga keberadaannya sebagai wujud syukur pada Sang Pencipta. Kemudian kesenian, di sini paling banyak ya jatilan, ya warisan leluhur, kemudian topeng ireng, campur, dan sebagainya. Ya memang dalam kesenian yang terjadi, yang digeluti oleh masyarakat sekitar, itu nuansa magisnya ya nampak terlalu tinggi. Dan itu juga mengubah perilaku atau mempengaruhi pola hidup atau para pelaku kesenian tersebut. Nah, selain tatanan kehidupan dari aspek di atas, budaya warisan leluhur yang masih kental berkembang adalah budaya kerjasama, gotong royong, dan mengerjakan suatu sering diwujudkan dengan kerja bakti. Budaya ngaruh ke orang yang sedang tertimpa kesusahan seperti kematian, sakit, dan juga orang yang sedang mempunyai hajatan masih tinggi. Ngaruh ke di sini bukan hanya sekedar datang dan bertanya keadaan atau kondisi, tetapi juga ikut memberi bantuan meringankan pekerjaan dan beban yang ada. Nah, input siswa dari segi agama, input akhir-akhir ini memang siswa yang beragama Katolik mulai bertambah banyak untuk yang masuk. Untuk siswa yang beragama non-Katolik, kebanyakan berasal dari wilayah yang sangat dekat dengan sekolahan. Dari segi ekonomi, ya ekonomi menengah ke bawah mayoritasnya. Pekerjaan orang tua sebagai buruh, kan ya serabutan. Dari segi akademis, bagian besar siswa masih memiliki kemampuan akademis yang ya kalau boleh dikatakan jauh di bawah rata-rata. Dan kesadaran pentingnya pendidikan dari orang tua juga masih kurang. Dari segi sosial tidak sedikit siswa berasal dari keluarga yang broken home. Kadang ya orang tuanya malah sudah nggak ada, ditinggal di mana, orang tuanya lari dengan bapaknya dengan istri baru, ibunya dengan suami baru yang terjadi seperti itu. Terus anaknya kadang-kadang ya tinggal dengan Pak D-nya atau dengan mbahnya. Nah, kemudian kebutuhan siswa saat ini yang mampu kami klasifikasikan kami identifikasikan itu masalah yang pertama pendampingan belajar. Banyak orang tua yang kurang dalam pendampingan belajar di rumah, terutama dengan kondisi yang ekonomi yang kurang, karena orang tua lebih konsentrasi untuk mencari nafkah. Kebanyakan orang tua memasrahkan putra-putrinya untuk urusan belajar ke sekolah. Kemudian pendampingan pengembangan minat dan bakat, melihat potensi akademis yang sedang atau boleh ya cenderung kurang, maka sekolah berusaha mengembangkan potensi diri selain akademis. Jadi mengembangkan minat dan bakat. Dan pendampingan studi lanjut, memastikan siswa yang memiliki kepercayaan diri untuk mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ya kebanyakan siswa dari sini adalah masuk ke STM atau SMK Pangudi Luhur di Muntilan. Pemberian apresiasi terhadap siswa. Siswa butuh pengakuan dan penghargaan. Itu dari identifikasi kebutuhan atau siswa, terutama siswa saat ini juga mungkin ya masyarakat yang kaitannya dengan. Dan kemudian nilai-nilai inti. Kita ambilkan ada 6 nilai inti yang akan diajarkan di SMP Pangudi Lusumbung, terutama 6 nilai inti dari Bruder Guru, sampaikan Allah adalah kasih dan sebagainya. Ini tidak ada, kami belum memberikan penjelasan, mungkin baiknya diberi penjelasan atau tidak, yang misalkan ada Allah adalah kasih, diberi penjelasan seperti apa, devosi beri penjelasan seperti apa, kami belum beri penjelasan. Tapi kemudian nilai-nilai inti tersebut di atas hanya kami lengkapi, nanti diuraikan di bawah dengan 1
nilai-nilai keteladanan Santo Pelindung Sekolah, nilai-nilai keutamaan dari Santo Vincentius Apaulo. Kemudian 10 keutamaan pamudi luhur, kemudian budaya atau kebiasaan yang dikembangkan yang sudah maupun yang akan, terus profil pelajar Pancasila. Nah, itu mulai dari nomor 1, Allah adalah kasih, kami hanya menuliskan seperti ini, nilai keutamaan yang dihidupi, peduli, rendah hati, saleh, suci, cinta sesama. Dan budaya atau kebiasaan yang dikembangkan, kita mengambil kepedulian diwujudkan dengan budaya ngaruhke. Hal ini mengenai Bunda Maria yang meski dalam kondisi mengandung tetap ngaruhke Elizabeth yang sedang hamil tua dan tinggal berapa hari untuk membantu di rumah Elizabeth. Yaitu yang kami temukan, apakah benar atau tidak, ya mungkin nanti dari Budir Warto mungkin bisa memberi masukan, atau Mas Hendi yang katanya kaitannya dengan yang tidak menyentuh tanah. Oke, itu dan seterusnya mulai 1 sampai 6 kami sudah uraikan semuanya. Kemudian yang terakhir dari kami memang belum selesai. Nah, kami mencoba setelah itu kita mencari benang merah antara kondisi sosio-budaya masyarakat dengan nilai-nilai inti yang sudah diterangkan di atas. Mencari benang merahnya apa? Nah, kami belum buat, hanya kami coba membuat peta konsep dulu yang hampir sama dengan yang peta konsep yang kami dapat pas FGD kemarin. Sepertinya hanya kita tambahin nilai-nilai teladan Santo Vincentius Apaulo dan juga ini budaya lokal. Terus nanti ini masuknya ke profil lulusan. Dari hasil diskusi di atas, sebagai penutup, kita membuat semacam gambaran dari sekolah kami atau dari pelindung sekolah kami itu Vincentius Apaulo, tapi kalau tadi Bunga Jawa kita menggunakan gambar wayang. Ini sebagai Vincentius Apaulo yang melindungi yang peduli atau memperhatikan yang lemah dan miskin. Kemudian ini kami menggambarkan ini sebagai juga kami meneladan Santo Vincentius Apaulo juga peduli pada orang yang miskin. Jadi ini kami sebagai sekolah. Begitu Pak Aka, terima kasih atas waktunya, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Dwi dan juga Bu Dewi, luar biasa bisa sampai menggambarkan gambaran Santo Paulo, kemudian mana bisa dikaitkan dengan kondisi sekolah di Sumbung yang nanti bisa menjadi hal yang baik dan penyemangat yang luar biasa. Ini juga menjadi inspiratif untuk sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana nanti kayak Bu Domas gambarkan malaikat Mikael itu di Salatiga dan sebagainya. Pak Endah itu bisa menginspirasi kemudian apa yang didapat bisa digambarkan dalam bentuk gambar-gambar sangat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Dwi. Saya akan langsung ke sekolah berikutnya yang di luar intervensi. Kami beri kesempatan untuk menyampaikan cerita atau sharing sedikit, mungkin 5 menitan juga mungkin saya kira cukup nanti supaya nanti bisa setelah ini bisa juga dibuat di sekolah bersama dengan tim setelah mendengarkan sharing teman-teman di forum ini. Monggo berikutnya nanti langsung mawon setelah dari sini ke Deltamas, kemudian Deltamas ke Haji Nawi kemudian ke Jogja. Monggo kami persilahkan Bu Ana lebih dulu dari Deltamas. Baik, terima kasih Pak Aka atas waktunya. Baik, singkat saja Buder, Bapak Ibu. Dari kemarin FGD kami di Ambarawa, meskipun kami bukan sekolah intervensi, tetapi kami mencoba untuk membuat. Tetapi memang belum ada draft yang jadi, masih berupa seperti peta konsep. Bunikan tidak perlu ditampilkan di sini ya, Bunikan, karena waktunya cukup pendek. Tapi saya bisa menyampaikan bahwa isi dari peta konsep yang kami buat itu berisi mengenai profil sekolah, kemudian demografi dari warga sekolah, siswa, orang tua, kemudian guru dan juga karyawan, kemudian ada pendekatan budaya, kemudian kebutuhan anak dalam hal ini adalah peserta didik, kemudian profil lulusan. Sebelum profil lulusan itu nanti ada nilai-nilai yang akan
upaya yang sudah ada, kemudian yang akan diupayakan, dan juga terakhir adalah profil sekolah, profil lulusan. Nah, di sini untuk profil sekolah kami membagi menjadi dua, yaitu mengenai pelindung sekolah. Pelindung sekolah nanti masuk kepada nama sekolah dan juga keutamaan yang kami ambil dari pelindung sekolah. Nah, di sini kami itu mengalami kesulitan di dalam kami mencari sejarah berdirinya sekolah ini, Pak Aka. Jadi kami hanya mendapatkan secuil saja dari Guru Buder Bambang di sini. Nanti kami akan coba tembusi ke perwakilan Mbok Menowo ada, tetapi kami kemarin sebenarnya sudah mencari, tetapi ya memang belum ada, mungkin dulu pendahulu yang menyimpan atau bagaimana begitu Pak Aka. Kemudian untuk nilai keutamaan yang kami hidupi di sini adalah 10 keutamaan Bernardus Hutten. Seperti itu, karena memang sejauh ini untuk Bruder Bernardus Hutten ini menjadi pelindung sekolah dan menjadi nama sekolah SMP Pangdulur Bernardus, seperti itu. Kemudian untuk demografi ini cukup membuat kami pusing Pak, karena kami ini di sini dari unit TK sampai dengan SMA, yaitu satu kampus, sehingga sebenarnya kami perlu bertemu dulu dari TK sampai SMA, sehingga kami memiliki sesuatu hal yang bisa kami upayakan bersama. Jadi tidak melancar-melancar, TK sendiri, SD sendiri, SMP dan SMA sendiri, bukan seperti itu. Nah, ini kami mencoba mencari untuk unit SMP dulu, nanti kami akan coba bawa ini ke kampus. Kalau dari siswa, latar belakang dari orang tua siswa ini sangat-sangat heterogen, karena kami ini dikatakan kota ya bukan, dikatakan desa ya bukan, jadi bingung Pak Aka, ya tengah-tengah. Dan kami itu suku atau secara etnis yang ada di daerah sekitar kami ini bermacam-macam. Jawa ada, Sunda ada, Tionghoa ada, kemudian dari Papua ada, dari mana-mana banyak Pak. Jadi memang latar belakangnya sangat heterogen. Kemudian kesenjangan pekerjaan. Di sini bisa dikatakan dari owner sampai yang paling bawah sendiri banyak. Jadi memang sangat beragam, dan hal ini menjadi kesulitan tersendiri atau tantangan tersendiri untuk kami kayak gitu. Dan karena perbedaan pekerjaan, latar belakang finansial orang tua sangat beragam, sehingga membuat kemampuan finansial itu juga sangat beragam. Kemudian untuk faktor orang tua siswa, latar belakangnya di sini bisa dikatakan banyak orang tua yang bisa dikatakan orang tua kaya baru, begitu Pak. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian di sini juga kawasan industri. Kawasan industri ya jamnya kan jam 24 jam operasi terus, seperti itu. Kemudian orang tua yang terlalu banyak mengintervensi atau mencampuri terlalu banyak mengarahkan anak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bahkan anak-anak pun sedikit memiliki waktu, karena habis dari sekolah pelajaran meskipun virtual, mereka les A, B, C, D sampai malam baru pulang, seperti itu. Sehingga ketemu orang tua paling hanya sejam kayak gitu. Jadi memang orang tua masih terlalu banyak mengintervensi anak. Ini juga berdasarkan angket, dulu kami pernah mengedarkan angket sehingga kami bisa menuliskan seperti ini. Kemudian untuk guru dan karyawan, nah guru karyawan ini kami di sini berada di daerah Sunda, tetapi guru-guru yang ada di sini hampir 100% itu dari Jawa. Jadi memang mohon maaf sebentar. Karena latar belakang budaya, tradisi, habitnya sangat-sangat berbeda, sehingga kami untuk beradaptasi itu masih sangat kesulitan untuk masalah demografi guru dan karyawan terkait dengan habit budaya, dan kami mengelola masa transisi ini tidak sebulan 2 bulan selesai. Kemudian untuk pendekatan budaya, sejauh ini yang kami tahu bahwa untuk pendekatan
budaya kami belum terlalu matang atau belum mengerti banget mengenai budaya Sunda. Kayak gitu. Jadi budaya Jawa itu masih kami bawa ke sini dan itu lepas ataupun kami mengadop budaya Sunda untuk kami kembangkan di sekolah masih sangat sulit. Paling yang sampai saat ini yang bisa kami lakukan adalah pelajaran bahasa Sunda. Itu pun masih apa ya, belum sampai kepada percakapan aktif kayak gitu. Baru sampai sebatas itu. Kemudian yang sudah ada untuk nilai-nilai 10 keutamaan Buddha Bernardus itu kami sudah tuangkan di dalam kegiatan-kegiatan. Di dalam kegiatan-kegiatan kami mengelompokkan menjadi 3 kegiatan, yaitu peduli terhadap yang lain, itu melalui Anjang Sana, Taksos, kemudian rekoleksi, ekaristi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengembangan kepribadian. Itu kami melalui pengembangan kecakapan hidup, kemudian pengembangan ekstrakurikuler, kemudian ada juga talent. Jadi talenta anak-anak kami showkan kepada orang tua. Yang berikutnya adalah pengembangan leadership, pengembangan OSIS, DKP, TONTI, PMR, dan nanti yang akan kami kemas adalah MPK. Kemudian untuk profil lulusan yang kami harapkan sejauh ini, kami mengharapkan bahwa lulusan kami nanti akan memiliki atau menjadi seorang pribadi yang penuh syukur, yang peduli pada diri dan sesama, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Sejauh ini itu Pak Aka yang bisa saya sampaikan, nanti kami coba bawa ke kampus supaya kami bisa memiliki arah yang lebih seragam lagi dengan unit TK, SD maupun SMA. Oke. Terima kasih Pak Aka. Terima kasih Bu Ana. Berikutnya ke Kota Jakarta. Sampai Haji Nawi. Monggo, Buder Agus. Bu Agus Mujio, maaf. Oke, siap. Makasih waktunya. Halo Pak Edi, Pak Edi. Baru nyampe ini Pak. Ngantuk. Macet di tol 3 jam. Oke. Untuk PL Jakarta, setelah mengikuti kemarin di Rumah Retret Mas Stevening, kami belum ketemu dan kami menugaskan teman-teman baru punya angan-angan, belum bisa menuangkan di gambaran tertulis. Jadi kami masih berusaha mengikuti setiap kali ada FGD seperti ini, dan tadi pagi juga Darwarto, ayo melu. Sini baru sosialisasi PPDB untuk orang tua murid, besok pagi mulai wawancara. Itu sudah ada 149 calon siswa yang besok pagi mulai wawancara. Gambaran sekilas tadi ada yang menyampaikan bahwa selama mengikuti FGD yang berlangsung, gambaran untuk PL Jakarta itu tadi disampaikan kita akan menggali para pendiri kongregasi, yaitu Monsinyur Rutten dan Buddha Bernardus. Karena dua pribadi ini kan punya ciri khas khusus. Yang satu pendoa, yang satu karya. Nah ini mau kita gali. Nah, tadi sudah disampaikan seperti itu. Maka tadi terus saya minta buat coba ditulis Pak, dirumuskan, nanti ini yang kita gali. Lalu tadi di saat sosialisasi calon siswa baru untuk orang tua itu juga ada pertanyaan yang kritis. Untuk SMP PL Jakarta itu apa yang membedakan dengan sekolah lain? Jadi keunggulan apa? Nah, ini nanti juga akan kita gali berdasarkan core value dari GPL melalui 10 keutamaan dan juga Buddha Bernardus dan Monsinyur Rutten. Ini nanti yang akan kita gali. Tetapi untuk naskahnya seperti apa ya? Kalau tadi saya melihat sekilas,
bahwa rumusan naskah itu tidak ada yang baku ya. Jadi tergantung dari unit masing-masing. Ini yang mungkin nanti dalam perjalanan yang mungkin agak terseot-seot, mungkin Mas Hendi dan Mas Heri, ya mungkin Pak Aka. Aku Pak Aka buat contoh kalau apa toh? Ono. Maka ya nanti kami akan mencoba seperti itu untuk bersama-sama dengan teman-teman untuk menggodok ini yang naskah akademis dan juga kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum merdeka. Tadi sudah disampaikan kalau tidak salah Mas Heri atau Mas Hendi tadi. Ini yang akan kita godok nanti. Maka untuk berikutnya maka kami menunggu session berikutnya supaya kami punya gambaran yang lebih jelas. Tapi kami sudah punya gambaran yang akan kami kerjakan seperti itu. Juga ini PR untuk PL Jakarta bahwa nilai-nilai yang membedakan Pangudi Luhur dengan sekolah lain itu apa juga akan kami gali. Mungkin ada dokumen-dokumen yang perlu kita cari, mungkin KTSP atau apa. Karena kalau saya membaca di sejarah berdirinya sekolah itu nampaknya belum nampak sekali itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk undangan berikutnya. Oke, Bu Agus, terima kasih banyak, luar biasa sudah. Paling tidak ada ide dan mimpi yang sudah akan dilakukan begitu dari teman-teman Haji Nawi. Udah Bapak Ibu, berikutnya kita ke SMP Pangudurut Jogja. Monggo. Apakah ada? Halo, SMP Pangudurut Jogja, Buder Anton. Oke. Monggo Buder, singkat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Meskipun saya sebagai anggota pendengar saja, tetapi saya berterima kasih boleh belajar dan hari ini saya mencoba mengikuti untuk beberapa hal sharing-sharing dari Bapak Ibu Buder dari sekolah-sekolah lain. Yang jelas beberapa hal yang coba kami gali, kami temukan meskipun juga sudah ada. Yang pertama mengenai gambar umum, mungkin Bapak Ibu Buder perlu sedikit memahami gambaran umum lingkungan sekolah di SMP PL 1 Jogja. Itu Bapak Ibu Buder semua sudah paham bahwa di SMP PL 1 Jogja itu masuk dalam wilayah kota dan bahkan di lingkungan dinas itu juga Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kemudian lingkungan kehidupan lingkungan masyarakat terutama sangat majemuk. Tentu berbagai macam profesi itu ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga para siswa. Kemudian juga menjadi pusat kota pariwisata sehingga lingkungan Jogja itu sangat dipengaruhi oleh budaya terutama budaya istilahnya budaya keraton dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi kota yang dijuluki sebagai kota pelajar itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam kebudayaan atau hal-hal yang masuk dari luar karena banyaknya orang luar yang masuk ke Jogja. Kemudian gaya hidup itu sudah mulai individualis dan juga kecenderungannya itu kecenderungan tinggi. Kemudian untuk sejarah, untuk SMP PL Jogja itu berdiri tahun 1923 yang dulu mulu. 2 tahun lagi sudah 100 tahun usianya, tahun 23. Kemudian
kalau yang di Timoho ini itu pindahnya itu tahun 1983 itu diresmikan gedung di Timoho 6 Agustus 1983. Kemudian nilai-nilai yang coba kami gali yang tentu kami yang pertama yang sudah ada adalah mengikuti nilai-nilai atau meneladani nilai-nilai 10 keutamaan Buder Bernardus. Ini menjadi nilai yang kami perjuangkan dan ini kami jadikan sebagai visi dan misi. Visi terutama adalah visi kami itu pribadi yang beriman, berkualitas, berbudi pekerti luhur, humanis, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian karena ada kemarin saya mengikuti POP itu ya saya coba juga mencoba untuk menggabung-gabungkan yang pertama beriman sesuai dengan nilai visi kami, beriman tangguh dalam core value itu adalah kasih. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya itu kami gabungkan, dan beriman tangguh menjadi keutamaan bagi kami yang hubungannya dengan 10 keutamaan Buder Bernardus, percaya kepada Tuhan. Itu implementasinya itu sebagai orang yang beriman Kristiani sebagai dasar utama dalam proses pembentukan karakter bagi para peserta didik, yaitu misalnya dengan melaksanakan doa pagi, siang, Angelus, perayaan Ekaristi, merayakan hari besar keagamaan, ada Bible Day, ada retret, ada rekoleksi, dan lain sebagainya. Itu untuk implementasi dari Allah adalah kasih, percaya kepada Tuhan, dan visi misi beriman. Kemudian juga keterbukaan dan keterlibatan terhadap lingkungan, misalnya toleransi. Kami mencoba membangun toleransi beragama yang baik. Salah satu contoh, sebelum masa pandemi, SMP Pangudulur Jogja ini selalu dipakai untuk, terutama di halaman, itu dipakai untuk sholat Id. Entah itu Idul Fitri, entah itu Idul Adha. Itu selalu tiap tahun. Ini sebagai bentuk keberimanan kami mengaplikasikan Allah adalah kasih. Kemudian devosi kepada Bunda Maria, itu selain meneladan keutamaan Bunda Maria tentang kepekaan terhadap lingkungan dan juga teladan baik dan juga kesalahan dari Bunda Maria, ini juga masuk dalam 10 keutamaan Buder Bernardus. Dan tentu keteladanan Bunda Maria, peduli terhadap lingkungan, ini saling menghormati, saling menghargai seluruh warga sekolah, dan tentu didukung tentunya dengan devosi doa rosario di bulan, khusus di bulan Oktober dan di bulan Mei. Kemudian yang ketiga itu, maaf Dr. waktunya. Oke. Artinya dari 6 core value dan 10 keutamaan itu kami jadikan satu, ini sebagai kekuatan, kemudian ditambah dengan 5 profil pelajar Pancasila, itu nanti kami akan jadikan sebagai KTSP kami dan menjadi ciri khas sekolah kami, yang tentu ini menjadi keunggulan bagi kami di SMP PL1 Yogyakarta. Demikian singkatnya, terima kasih Pak Raka. Terima kasih Buder Anton yang sudah juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan rencana nanti ke depan sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, tadi dari 1 SMP Sumbung dan juga beberapa 3 SMP yang di luar intervensi, mungkin ada masukan dan masukan dan motivasi yang bisa diberikan kepada sekolah-sekolah. Sudah sering tadi saya berikan waktu untuk berikutnya ke narasumber, monggo
1-2 mungkin atau bagaimana waktunya karena sudah mepet, mungkin bisa dipersingkat begitu tanpa mengurangi rasa hormat. Monggo Bu Suwarto atau yang lain. Ya, saya Pak. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal. Terima kasih untuk Mandungan yang juga sudah merumuskan sangat bagus terkait dengan draft naskah akademiknya. Wah, gambar wayangnya suami Bu Dewi ini kan pematung dan dalang jadinya ya. Terus Sehingga Pak Memanfaatkan Todir. bukan memanfaatkan, berkolaborasi ya gitu. malah harus ya. Ah, iya. Yaitu minjemi gamelan juga Dir untuk anak-anak Karawita. Iya. Pak siapa lupa namanya Wisnu? Iswanto. Oh, Pak Iswanto kok Wisnu. Mas Iswanto saya kenal baik ya. Ya ini bagus sekali, Pak Iswanto seorang budayawan dan seniman ya bisa berkolaborasi untuk menggali nilai-nilai terkait apa yang baik dan bisa diimplementasikan ke anak-anak secara lebih mudah, secara lebih sederhana, secara visualnya juga kenal. Langsung Vincentius dalam bentuk wayang gendong anak, berkati anak itu kan bagus sekali itu yang bisa dibuat. Tadi yang Giriwoyo, Vincentius belangkonan ngempet anak, macam rumput ya. Rumput boleh juga. Nah lalu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dwi terkait rumusan masalah macam-macam, boleh Pak, silakan aja itu dibuat lalu nanti menjadi dasar untuk diuraikan ke sana, menurut saya nggak masalah. Hanya lalu yang soal budaya-budaya tadi, soal bahasa kromo tadi disebut-sebut, saya itu punya pengalaman trauma Pak terkait basa kromo ini. Waktu saya kecil itu saya itu mau coba-coba ikut tetangga, ada 1-2 anak tetangga itu yang dengan bapak ibunya itu berbahasa Jawa kromo inggil itu. Ya aku pura-pura ikut-ikutan aja biar temanku dengan bapak ibunya udah boso gitu loh. Nah saya itu ya boso gitu walaupun awalnya saya malu-malu, takut, tapi bapak yang ngeladeni aja. Nah suatu hari saya tuh nesu anak kecil ya, mungkin kelas 3-4 SD itu saya marah. Marahnya saya nggak ingat penyebabnya apa, tapi bapak simbok saya itu lalu istilahnya ngetak dalam bahasa tertentu ngetak. Rasa bosor bapak simbok. Nek bosor lelakonmu, kelakuanmu kaya ngono wis ra ono gunane. Sejak saat itu aku bosoku hilang, Pak. Saya nggak mau lagi boso dengan bapak. Ternyata berbahasa kromo itu tidak sekedar soal bahasa, harus diikuti laku yang baik juga. Maka yang kemarin diungkapkan mana ya sekolah ajining diri sekoladi ajining diri sekoladi ajining apa ajining pribadi ajining rogo saka busana ajining diri sekoladi ajining diri sekoladi ajining rogo saka busana. Ternyata berbahasa itu tidak sekedar kemampuan bahasanya, harus diikuti perilaku yang mendukung. Ini pengalaman trauma saya, tapi andaikan kita bisa mendekatkan basa kromo itu dengan unggah-ungguh yang benar, ini juga saya kira bagus sekali itu. Ya, lalu Delta Mas SMP PL Jakarta yang tadi disampaikan memang secara legal formal ini bukan sekolah intervensi POP. Tetapi soal kinerja dan proses tidak ada bedanya dengan sekolah intervensi. Maka Budi Hardianto tidak boleh mengatakan saya hanya pendengar, enggak, pelaku, ya, sama-sama pelaku. Bu Ana, Bu Agus Mujio, halo Agus. Nah, sama Bu Agus Mujio, Bu Ana, Delta Mas, Jakarta sama Yogyakarta, ini sama-sama pelaku sederajat, hanya di hadapan POP beda statusnya. Status yang membedakan itu nanti Bapak Ibu guru yang setelah intervensi itu ada kiriman pulsa bulanan 150 piro. Yang bukan intervensi ora oleh pokoknya. Waduh. Bedanya memang kuwi ya dene kira sepiro, tapi sebagai kebijakan yayasan tidak ada bedanya. Maka tagihannya Bu Agus, Bu Ana, Bu Anton sama tagihannya tetap ada. Khusus yang Bu Agus terkait tadi mau meneliti soal Monsinyur Rutten dan Bu Bernardus, kami sarankan tidak. Oh, iya. Jadi nilai-nilai
kepeelan, kebruderan itu sudah kewenangan Komisi Spiritual. Yang kemarin 6 core value itu dan 10 keutamaan Bruder Bernardus. Tugas SMP masing-masing, tidak hanya Bruder Agus, itu terkait keutamaan-keutamaan untuk menunjukkan, untuk mengidentifikasi keunggulan-keunggulan tadi. Itu yang harus dicari di situ. Di Jakarta itu soal kemitraan menjadi keunggulan. Nggak mungkin Jakarta itu tanpa kemitraan bisa menyelesaikan segala perkara. Orang tua kan sangat aktif di Jakarta. Khususnya kegiatan-kegiatan non-akademis, hampir semuanya bisa diambil alih oleh orang tua. Ini kan karakteristiknya ada di situ juga. Bisa dieksplor silakan terkait hal itu. Begitu saja komentar saya. Bruder Anton tadi juga sama, core value dan keutamaan Bruder Bernardus plus pelajar Pancasila akan menjadi roh utama naskah akademisnya. Kurang satu kearifan lokalnya bisa dicari sebagai kelebihan dan karakteristik KTSP-nya muncul di situ. Mana kearifan lokal yang akan diambil? Mau pakai simbol-simbol, mau pakai budaya, mau pakai apa? Jogja terlalu banyak hal baik yang bisa diambil. Itu aja. Kalau Bu Ana karena tinggalnya di tengah-tengah budaya Sunda, nah itu Mas Hendy ini silang budaya paling ahli untuk cerita bagaimana orang-orang Jawa mengajar anak-anak Sunda, bagaimana silang budaya itu bisa dilakukan. Nanti Mas Hendy akan cerita banyak terkait hal itu. Karena Mas Hendy ini juga hasil persilangan budaya Jawa dan Cina, Tionghoa, makanya dia bisa cerita banyak. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bruder Warto. Monggo berikutnya Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak Aka. Akhirnya dari cerita Bruder Warto tadi, yang awal-awal tadi, untuk Bu Dewi, saya akhirnya paham tentang lakon wayang. Kalau dibuatkan bagus juga Ibu. Perkudoro Laliboso atau Perkudoro Raiso Boso itu kan dari rewelnya si Perkudoro. Mumpung lagi memanjangkan jambang dan jenggot itu bisa DC itu loh. Ini wujud dari ini wujud persaudaraan kita, menghayati nilai-nilai persaudaraan. Jadi kalau ngece itu agak bebas merdeka itu. Buatan nesu tuh, udah. Ono sumri pono. Oke, Pak Atur sembah nun. Untuk Bruder Anton, terima kasih Bruder, luar biasa sudah ikut berdinamika bersama kita ya. Kita sebagai program organisasi penggerak di mana PL menjadi punggawanya ini. Tambahannya Bruder, ketika nanti naskah akademik tadi yang sama seperti yang dikatakan Bruder Warto, bagaimana nilai-nilai nguri-nguri kabudayaan itu tetap dilaksanakan di Yogyakarta, walaupun pemerintah saat ini kita bekerja sama dengan pemerintah, bagaimana pemerintah Yogyakarta juga lagi getol-getolnya kegiatan kebangsaan dan kebudayaan ini, termasuk toleransi, Bruder, tidak hanya menggelar menyediakan tempat, tetapi bisa mengajak peserta didik dan guru ketika sholat Id menyediakan minum atau ikut gelar kloso atau koran bagaimana. Oke. Saya terinspirasi gerakan kampung saya ketika sholat Id atau sholat Id itu ya, yang muslim itu jemaat Islam itu sholat Id, kami yang Kristiani menyediakan wedang dan cemilan untuk saatnya nanti bersilaturahmi. Itu sebelum pandemi seperti itu. Tapi kemarin ketika sudah mulai menggunakan masker dan lain-lain, protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Jadi untuk toleransi beragama kita sampai ke aksi nyata. Nanti praksis moralnya bisa kita tambahkan kemudian. Lalu untuk Bu Ana dari Delta Mas, luar biasa Bu. Semoga nanti Pak Aka bisa memberikan materi tentang silang budaya, ada di modul 4, Pak Aka. Nanti bisa ditambahkan juga untuk persilangan budaya ini, kita mengimplementasikan nilai-nilai yang luar biasa ketika kita bisa memadukan, mengharmonikan multi etnis, multi religi, dan latar belakang yang berbeda, itu luar biasa. Oke, Pak Katen. Lalu untuk Bruder Agus Mujio,
Buder sudah menemukan kekasannya sebenarnya, Buder. Di belakang sekolah Buder, di belakang yang menjadi background Buder itu, apa yang menjadi keunggulan, kami akan melahirkan inspirator. Gitu, Buder. Ya, mudah-mudahan. We inspire, apa itu ya? Inspire you apa? Inspire us. We inspire you ya. Minggir, tupi, minggir. Oh, you, okay. We inspire you. Berarti kita menghasilkan inspirator. Saya tertarik dengan inspirator ini loh, Dun. Oke. Ini itu kan masuk ke dalam inspire itu kan spirit, roh, jiwa. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita jiwai itu nilai-nilai tadi. Dan itu gading geretnya ke sana. Ketika kita mau menciptakan keunggulan, kita masuk dalam nilai-nilai, kita kaji keutamaan Buder Bernardus, keutamaan Monsinyur Rutten. Ini KSPP masih menyiapkan sama Buder Petrus dan teman-teman. Lalu bagaimana itu dikemas ke bahasa pendidikan nanti yang menggawangi Buder Warto sebagai pemegang amanah kapital. Langsung jegelek nih Buder Warto kalau diingatkan soal kapital itu. Oke, makatan Buder. Jadi siap menjadi inspirator. Terima kasih, ya. Oke. Lalu untuk Bu Dewi, yang Bu Dewi dan Pak Dwi dan Bu Dewi. Bu luar biasa Bu, saya suka, saya bahagia dengan gambarnya. Saya tunjukkan salah satu share screen. Semoga masih cukup, satu alinea saja saya bacakan. Ini Bu. Buder Bernardus juga dikenal sebagai Vincentius dari Maastricht. Untuk memvisualisasikan hal ini, disematkanlah relief Santo Vincentius a Paulo yang sedang mengajar anak kecil membawa tas di atas pusara Buder Bernardus. Selebihnya saat pemakaman tergubahlah satu puisi dari masyarakat kota itu. Jadi yang membuat itu masyarakat sendiri. Pada bait ke-6 ditulis, dialah yang seperti Vincentius berbuat baik dan diam-diam. Dengan diam-diam, maaf. Saya ulangi saja. Dialah yang seperti Vincentius berbuat baik dengan diam-diam, Bapa orang-orang miskin dan sahabat semua orang. Mengabdi Allah dalam diri si kecil. Usaha berbuah 100 kali lipat sekarang. Itu sumbernya Buder Petrus Suparyanto, bertolak dari spiritualitas pendiri. Ya. Gitu. Jadi kita memvisualisasikan hal ini itu menjadi kekayaan yang luar biasa. Dan sama seperti para Buder pendahulu yang menyematkan patung Vincentius yang kekasan mahkota Maastricht itu tidak ada duanya, hanya di pusara Buder Bernardus itu. Dan ini kekasan-kekasan inilah yang kita gali dan menjadi. Oke, Pakatan Buder, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Hendy untuk inspirasinya dan masukannya yang sangat luar biasa untuk sekolah-sekolah tadi yang sudah dipresentasikan, diseringkan. Baik, Pak Eri menambah, monggo. Sedikit saja. Oke. Terinspirasi dari pertanyaan Buder Agus tadi, keunggulannya apa toh sekolahnya? Nanti saat kurikulum unggul ini sudah ada dokumennya, letakkan di setiap meja para pewawancara keuangan atau apa. Inilah keunggulan kami di sini terdokumentasikan. Begitu Buder. Terima kasih, matur nuwun. Oke, singkat sekali Pak, betul. Wah, iki PR iki. Wah, ya. Pak Eri iki jadi. Ya, tapi itu bagus loh Buder Agus. Artinya ya, menginspirasi kita semua. Kami juga terpikirkan opo yang bisa menjadi unggulan kita masing-masing dan itu bisa diberikan kepada masyarakat. Saya kira nanti akan berimbas kepada PPDB, itu jelas memang kedepannya ke sana, tapi ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Walaupun saya selalu mengatakan dulu waktu TOT, ini hal yang baik tetapi sulit kita lakukan, tapi itu baik. Nah, itu yang pernah saya sampaikan ke sumber TOT. Hal baik tapi memang sulit, tapi pasti bisa kita akan lakukan. Oke, begitu Buder. Bapak Ibu ini sudah semua. Monggo Bu Departo. Ya, nambahan Pak ya. Oke. Untuk penutup saja. Bapak Ibu, Bruder, saya sharing dikit ya.
pada waktu FGD di Ambarawa itu kan saya mengungkapkan rasa gelisah saya terkait dengan proses kegiatan POP khususnya di kelompok Pangudiluhur ya. Waktu itu kami tim dan juga pengurus sangat khawatir terhadap proses POP di tingkat YPL ini, SMPPL ini, melihat dari semangat antusiasme dari sekolah-sekolah Don Bosco Sumatera Utara, sekolah-sekolah Seri Amal, Yayasan Setia Medan, Tunas Karya miliknya Romo Samuel di Pangkal Pinang, lalu Santo Yosep Medan, Makassar mulai besok itu begitu antusias luar biasa. Saya waktu itu juga agak was-was dengan perkembangan yang ada di YPL. Nah, pada hari kemarin sore sampai petang dan hari ini pagi sampai siang, saya rasanya seperti minum es degan di tengah siang bolong itu. Terus terang saya jadi sangat ayem, sangat lega dari apa yang Bapak Ibu ceritakan, dari Bapak Ibu tulis. Perkara itu belum sempurna, nggak apa-apa, tapi saya menangkap niat baik, sesuatu yang baik yang ada di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Kalau kita masih kesulitan menemukan hal-hal baik, keunggulan-keunggulan pembeda di sekolah kita, ya sangat wajar. Karena selama ini kita nggak pernah memikirkan itu dengan serius. Adanya kan copy paste seperti yang disampaikan oleh Pak Koko tadi. Ya, semua tampilan di tulisan kita, di KTSP kita itu bagus-bagus. Tapi itu nggak pernah direfleksikan, tidak pernah kita pertanggungjawabkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sungguh khas milik guru-guru, milik anak-anak. Setiap anak, setiap unit kerja sekarang punya hak mengibarkan bendera masing-masing secara tinggi-tinggi, khas masing-masing tanpa menyimpang dari nilai-nilai keutamaan di tingkat yayasan, kongregasi, dan ke atasnya negara. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu, mudah-mudahan di FGD berikut naskah akademiknya sudah mulai bisa kita gunakan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum di FGD berikut. PR beratnya, PR besarnya menyelesaikan naskah akademik agar di FGD berikut kita punya dasar, punya sumber yang kuat untuk pengembangan kurikulum. Terima kasih. Oke, matur nuwun sekali Bu Darto atas peneguhannya kembali bahwa ini PR berat tapi sangat bisa kita lakukan dan nanti akan berimbas baik untuk kita semua. Begitu Bapak Ibu, untuk berikutnya kita akan bertemu lagi di coaching klinik hari Rabu dan juga hari Kamis nanti. Informasi sudah kami sampaikan di grup kepala sekolah itu, tinggal dicermati sekolah Bapak Ibu akan masuk di hari Rabu atau hari Kamis, saya juga tidak hafal. Nah, kemudian nanti di FGD yang kedua, harapannya naskah akademik ini sudah bisa kita selesaikan, dan nanti di FGD kedua kita akan lebih mengulas kembali bagaimana landasan naskah akademik ini menjadi landasan penyusunan kurikulum berikutnya. Nanti akan banyak berbicara terkait dengan kurikulum di FGD yang kedua. Kemudian nanti tadi sudah banyak hal disampaikan oleh narasumber terkait hal teknis penulisan ilmiah, kemudian sumber harus dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya, itu nanti saya kira itu baik, kita akan nanti perbaiki di setelah ini sehingga saat nanti coaching klinik atau pas FGD kedua itu sudah terselesaikan dengan baik. Begitu Bapak Ibu dari saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam mendampingi Bapak Ibu dalam FGD 1 tahap kedua ini, dan terima kasih banyak atas segala sharingnya, sangat sekali memberi inspirasi untuk kita semua untuk memperbaiki sekolah-sekolah di unit kita masing-masing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena ini ada Pak Dhani, mungkin apakah saya kembali ke Pak Dhani? Monggo Pak Dhani. Oh langsung. Oh baik, langsung saja ini kita tutup kegiatan FGD 1 tahap pertama yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa menyelesaikan naskah akademiknya dengan baik juga. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Saya mohon bantuan kepada Bapak Koko dari Giriwoyo untuk menutup
kegiatan kita dengan berdoa. Monggo Pak. Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita tutup kegiatan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam kegiatan forum diskusi ini. Banyak hal sudah kami dengarkan dari sharing teman-teman kami, banyak hal sudah kami buat bersama-sama. Kami sungguh berharap agar pembicaraan, rencana, dan program kerja ini sungguh menghasilkan sebuah naskah akademik yang sungguh berasal dari kasih-Mu sendiri, sehingga kelak bisa kami terjemahkan dalam kurikulum pelayanan pendidikan di sekolah kami masing-masing. Semuanya demi perkembangan pribadi anak didik yang Kau percayakan kepada kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Koko, terima kasih Buder, Bapak Ibu, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Buder, Bapak Ibu. Sia-sia. Selamat makan ya. Selamat makan. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Apa? Selamat makan. Oke, monggo izin live ya. Sekolah Pangudi Luhur, sekolah berkarakter